Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih caranya menulis teks anekdot. Sudah siap untuk belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kompetensi dasar kali ini adalah 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot dan 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk pembelajaran kali ini kita fokus pada kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.6. Nah, pada kesempatan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Berangkat dari sana, kita akan menyusun sebuah teks anekdot. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah penyusunan sebuah teks anekdot? Nah, pertama, kita bisa menentukan topiknya terlebih dahulu. Tentukan topik yang dianggap sebagai suatu masalah yang hendak disorot, dikritik, disindir, atau digugat. Jadi pertama dan terutama sekali, kita akan menentukan topik yang akan kita buat. Tentunya itu merupakan suatu masalah yang hendak kita sorot, atau mungkin hendak kita kritik, sindir, atau kita gugat. Selanjutnya, setelah menentukan topik, tentukan kritik yang ingin disajikan. Nah, kira-kira kritik seperti apa sih yang akan kita sajikan untuk masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya? Ketiga, rancanglah humornya. Nah, humor seperti apa sih yang akan kita masukkan ke dalam sebuah teks anekdot yang akan kita tulis? Rancang sebelumnya, humor seperti apa yang akan kita masukkan. Dan keempat, tentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat faktual. Ingat, perbedaan teks anekdot dengan humor adalah tokoh yang diceritakan di dalam sana adalah tokoh yang bersifat faktual dan biasanya merupakan tokoh-tokoh terkenal. Apakah itu pemimpin sebuah negara, pemimpin agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rinci peristiwa ke dalam alur dan struktur teks anekdot yang meliputi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, setelah kita menentukan tokoh, maka kita akan merincikan peristiwa apa saja sih yang akan kita ceritakan di dalam teks anekdot yang akan kita susun. Nah, rinci itu sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mana yang kira-kira termasuk abstrak? Lalu orientasi kita kira-kira akan menceritakan tentang apa? Pada saat krisis kita akan ceritakan tentang apa? Reaksi kita juga akan ceritakan tentang apa? Dan terakhir koda akan kita ceritakan tentang apa? Setelah itu, kita kembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita utuh dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, setelah kita buat, tentukan topik, kritik, humor, tokoh yang terkait, lalu setelah kita rinci sesuai dengan struktur, maka tugas selanjutnya adalah kita kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita utuh. Jangan lupa perhatikan kaidah kebahasaannya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ketujuh adalah tahap terakhir, yaitu lakukan penyuntingan, yaitu pengeditan, baik Ananda mengedit sendiri tulisan yang sudah Ananda buat atau meminta bantuan teman untuk mengeditnya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya langkah-langkah penyusunan teks anekdot? Nah, kira-kira beginilah bentuk tabel kerangka teks anekdot yang akan Ananda buat. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita susun temanya atau topik yang sudah kita pilih. Lalu di sini kita buatkan topiknya, masalah yang dikritik, apa yang masalah yang akan kita kritik dalam teks anekdot yang akan kita buat. Lalu humor kelucuan seperti apa yang akan kita masukkan ke dalam teks tersebut. Tokohnya siapa-siapa saja, Ananda buatkan nama boleh ya, atau misalnya Ananda boleh buatkan DPR, guru, dan lain sebagainya. Lalu rincilah strukturnya yang termasuk abstraksi nanti seperti apa, orientasi seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, alurnya apa, lalu susunan anekdotnya seperti apa.
Nah, setelah ini kita akan melihat contoh konkret dari pengisian tabel kerangka teks anekdot ini. Nah, beginilah contoh dari pengisian kerangka tabel tadi ya. Jadi misalnya pada tema atau topik kita pilih kasih sayang pada orang tua. Jadi temanya kasih sayang pada orang tua. Lalu di kritiknya kita ingin mengkritik masalah kasih sayang pada orang tua ini yaitu pada anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Nah, zaman sekarang banyak sekali ya anak-anak yang berpikir seperti ini, bahwasannya orang tua ketika sudah masa tua adalah seseorang yang merepotkan. Nah, kita akan mengkritik hal tersebut karena hal tersebut tentunya tidak baik ya. Jadi akan kita kritik. Nah, humor atau kelucuan yang akan kita masukkan ke dalam teks anekdot tersebut adalah orang dewasa yang malu karena dikritik oleh anak kecil. Nah, jadi mungkin ketika dia sedang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, dia dikritik oleh anak kecil dan akhirnya dia malu ya. Lalu tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut ada kakek tua, ayah, anak, dan menantu. Strukturnya kita akan rinci per 5 struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pertama ada abstraksi. Nah, pada abstraksi kita mungkin bisa membuat atau mengenalkan terlebih dahulu ada kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Jadi pada abstraksi kita akan mengawalinya dengan pengenalan ini. Kakek tua yang tinggal bersama anak, menantu, dan cucu 6 tahun. Lalu pada orientasi yaitu pengenalan. Nah, kita akan memasukkan kebiasaan makan malam di rumah si anak. Nah, kakek tua makannya sering berantakan. Nah, ini sudah masuk ke dalam cerita ya. Kebiasaan makan malam si anak, kakek tua yang makannya sering berantakan. Lalu pada krisis, nanti akan diceritakan, kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Nah, jadi ternyata mungkin karena anaknya kesal melihat orang tuanya selalu makan berantakan, jadi si kakek tua ini diberikan meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Nah, ini dimasukkan ke dalam krisisnya. Lalu pada reaksi, ternyata cucu 6 tahun ini membuat replika meja terpisah. Nah, lalu pas koda, nah cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibunya memperlakukan orang tuanya seperti itu, maka si anaknya juga berniat ya untuk melakukan hal seperti itu. Karena orang tuanya yang mencontohkan. Nah, kira-kira seperti ini nih yang akan kita isi di kerangka tabel teks anekdot. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya pada nomor 6 kita akan menceritakan alur dari teks anekdot itu secara ringkas. Maka kita akan jelaskan ya kira-kira teks anekdot itu akan menceritakan tentang apa sih? Nah, kita tulis ringkas saja. Nah, seperti yang sudah kita buat sebelumnya, jadi yang akan diceritakan atau alur di dalam teks tersebut adalah kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun yang tengah bermain membuat replika meja. Nah, seperti itu ya. Jadi kira-kira kita di sini akan menuliskan alur dari teks anekdot yang akan kita ceritakan itu seperti apa. Pada nomor 7, kita akan jelaskan pola penyajian yang akan kita tuliskan itu seperti apa. Kemarin ada 2 pola penyajian yang bisa kita pilih, yaitu dialog dan narasi. Nah, pada contoh ini, dia akan menulisnya berbentuk narasi ya, yaitu berbentuk paragraf. Nah, lalu kira-kira seperti inilah teks anekdot yang akan dibuat. Seorang kakek hidup serumah bersama anak, menantu, cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasanya makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, sering susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan.
tempat sang kakek makan sendirian, mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari, si ayah memerhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. Nah, berikut kelanjutannya ya. Nah, aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu, persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti. Ayah, anak kecil itu langsung terdiam. Nah, ia berjanji dalam hati mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, dan taplak ternoda kuah. Jadi di sini adalah humornya orang dewasa ini dikritik oleh anak kecil secara tidak langsung ketika dia memperlakukan orang tuanya secara tidak baik, dan itu secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak kecil itu bagaimana dia harus memperlakukan orang tuanya ketika besar nanti. Nah, kira-kira seperti itu ya, Nak ya, cara membuat teks anekdot. Jadi kita akan membuat atau mengisi kerangkanya terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembangkan menjadi sebuah teks, apakah dengan pola penyajian dialog ataupun narasi seperti ini. Sudah siap untuk membuat teks? Nah, itulah tadi langkah-langkah penyusunan teks anekdot. Kita bisa memulai berdasarkan langkah-langkah tersebut, lalu kita mengisi kerangka tabel, sehingga selanjutnya kita kembangkan dan terakhir baru kita sunting. Nah, sebagai penutup pada pembelajaran kali ini, ada satu kata mutiara, setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberikan pelajaran, sukses memberikan kebahagiaan. Jadi, jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita belajar, wajar saja kita menemukan kegagalan. Tapi ketika nanti, suatu saat kita akan mendapatkan kesuksesan yang akan memberikan kita kebahagiaan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Ibu harapkan Ananda benar-benar bisa memahami bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan teks anekdot. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dan menjadi berkah untuk kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.